Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mawar Nurjana Prajawati dengan NIM 22410101002 dari kelas A5. Oke, video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Farul Munib. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen kurikulum pendidikan di sekolah. Jadi, ada apa aja sih materi-materinya? Yaitu yang pertama, ada mengenai pengertian dan ruang lingkup. Yang kedua, ada prinsip dan fungsi. Yang ketiga, ada model penerapan manajemen kurikulum pendidikan di sekolah. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup manajemen kurikulum pendidikan di sekolah. Yaitu yang pertama ada pengertian manajemen kurikulum pendidikan. Secara umum, manajemen kurikulum pendidikan ialah proses pengelolaan kurikulum yang berperan penting dalam cakupan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi. Menurut Saylor, Alexander, dan Lewis, kurikulum adalah segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar mereka dapat belajar dengan baik di dalam maupun di luar kelas. Sementara Harold B. Alberti memandang bahwasanya kurikulum ini sebagai seluruh kegiatan yang disediakan sekolah bagi siswa. Adapun manajemen kurikulum pendidikan ialah merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi, manajemen kurikulum pendidikan ini tidak hanya fokus pada isi pembelajaran saja ya, akan tetapi juga bagaimana kurikulum itu disusun, dijalankan, hingga sampai dikembangkan dalam konteks pendidikan yang dinamis. Dilanjut ada ruang lingkup. Nah, dalam ruang lingkup ini ada beberapa cakupan poin utama, yaitu ada 4. Yang pertama ada perencanaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tiap-tiap poinnya dulu. Yang pertama ada perencanaan kurikulum. Nah, dalam perencanaan, pendekatannya bisa bersifat administratif yang disusun dari atas oleh pengelola pendidikan dan partisipatif yang melibatkan guru serta tenaga pendidikan. Perencanaan ini harus mempertimbangkan faktor sosiokultural dan fasilitas yang tersedia pada sekolah tersebut. Karena dalam perencanaan kurikulum, faktor sosiokultural itu penting agar materi sesuai dengan budaya, kebiasaan, dan kebutuhan siswa di lingkungan mereka. Sementara itu, fasilitas itu yang tersedia juga harus dipertimbangkan. Agar kurikulum bisa dijalankan secara realistis dan efektif tanpa mempertimbangkan dua hal ini. Jadi kurikulum ini bisa juga menjadi tidak relevan dan sulit diterapkan di lapangan. Yang kedua, ada organisasi kurikulum. Nah, dalam organisasi kurikulum ini bertujuan untuk menyusun bahan ajar secara sistematis agar mudah dipahami oleh peserta didik. Adapun unsur-unsur penting dalam pengorganisasian yaitu meliputi yang pertama, ada skop. Skop ini berarti ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ialah keseluruhan materi dan pengalaman belajar yang harus dikuasai oleh siswa. Skop ini menentukan seberapa luas materi yang akan dipelajari dan apa saja yang masuk dalam cakupan materi kurikulum tersebut, sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, ada sequence atau urutan bahan. Nah, dalam urutan bahan ini yaitu merupakan susunan atau urutan materi pelajaran yang disusun secara logis dan sistematis dari yang mudah hingga ke yang sulit, dari yang sederhana hingga ke yang kompleks. Nah, urutan ini juga penting agar pembelajaran dapat dipahami secara bertahap
sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, ada kontinuitas atau berkesinambungan. Jadi, dalam kontinuitas ini mengacu pada ketertarikan antar materi dalam kurikulum yang berkesinambungan. Nah, materi yang diberikan di kelas sebelumnya itu dapat menjadi dasar untuk kita melanjutkan ke kelas selanjutnya, sehingga dalam proses belajar yang berlanjut dan tidak terputus. Yang keempat, ada kesinambungan. Jadi, dalam kesinambungan ini ialah proporsi atau komposisi yang adil antara berbagai mata pelajaran dan juga jenis kegiatan pembelajaran. Tujuannya yaitu agar tidak ada salah satu aspek, misal ada di bagian kognitif saja yang terlalu dominan dan mengabaikan aspek lainnya seperti afektif ataupun psikomotorik. Yang terakhir yaitu ada integrasi antar materi. Jadi integrasi ini yaitu merupakan upaya menyatukan berbagai bidang ilmu atau materi agar saling terkait dan membentuk pemahaman yang utuh. Nah, kurikulum ini juga terintegrasi membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual serta bermakna bagi siswa karena siswa ini melihat ketertarikan antar mata pelajaran. Lanjut, adapun bentuk dari organisasi kurikulum ialah mata pelajaran, bidang studi, integratif, dan core kurikulum. Nah, sekarang kita akan lanjut mengenai tadi kan ada perencanaan, kemudian ada organisasi, dan yang ketiga sekarang kita akan bahas mengenai pelaksanaan dari kurikulum. Jadi, adapun pelaksanaan kurikulum ini dilakukan di 2 tingkat, yaitu di sekolah maupun di kelas. Di tingkat madrasah atau sekolah dipimpin oleh kepala sekolah dan tim manajemen, sedangkan untuk tingkat kelas yaitu dipimpin langsung oleh guru sebagai pelaksana utama. Pelaksanaannya mencakup pengembangan program, proses pembelajaran, serta kegiatan evaluasi. Nah, di sini kepala sekolah juga bertugas merancang berbagai jadwal, fasilitas, peningkatan mutu guru, sedangkan guru bertugas untuk mengajar, evaluasi ekstrakurikuler, dan pengembangan siswa. Yang keempat, yaitu ada evaluasi kurikulum. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah kurikulum yang sedang dijalankan itu telah sesuai dengan tujuan atau tidak. Nah, evaluasi ini bersifat menyeluruh atau hanya pada bagian tertentu dari kurikulum, seperti pada bagian isi, tujuan, ataupun metode. Nah, tujuan dari evaluasi ini juga akan memberikan informasi kepada pembuat keputusan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi program, serta menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Masuk pembahasan kedua yaitu prinsip dan fungsi. Nah, di sini kita akan membahas prinsipnya dulu. Jadi dalam prinsip manajemen kurikulum itu yang pertama ada prinsip efisiensi. Contohnya yaitu seperti kita mengelola waktu, tenaga, dan sumber daya sebaik mungkin. Yang kedua ada prinsip efektivitas, yaitu fokus pada pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan agar pembelajaran tersebut dapat berjalan secara efektif. Lanjut ke prinsip ketiga, yaitu ada prinsip fleksibilitas. Nah, di sini maksudnya yaitu kurikulum bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Prinsip keempat, yaitu ada prinsip kontinuitas. Nah, maksudnya yaitu adanya kesinambungan dalam proses pembelajaran dari satu jenjang ke jenjang berikutnya. Misalkan pembelajaran ada di tingkat SD secara dasarnya, nanti ketika dia lanjut ke tingkat SMP itu akan dibahas mengenai lebih lanjut dari pembelajaran sebelumnya. Lanjut prinsip yang kelima yaitu ada prinsip koordinasi, yang mana hal ini melibatkan kerjasama antara guru, kepala sekolah, ataupun pihak-pihak lainnya yang ikut terlibat dalam koordinasi tersebut. Lanjut ke prinsip keenam yaitu prinsip akuntabilitas, yaitu semua proses dapat dipertanggungjawabkan. Jadi semua kegiatan yang dilaksanakan ataupun acara ataupun apa yang sudah disusun, direncanakan dan yang lain sebagainya itu dapat dipertanggungjawabkan bersama.
Lanjut ke fungsi manajemen kurikulum. Nah, yang pertama yaitu ada fungsi perencanaan. Dalam fungsi perencanaan ini yaitu menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Jadi, kurikulum yang kita susun itu menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dan juga sesuai dengan seiring perkembangan zaman. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Nah, maksud dari fungsi pengorganisasian yaitu menata dan menyusun materi pembelajaran, jadwal, tenaga pengajar, serta fasilitas agar terorganisir dan berjalan sesuai rencana. Yang ketiga yaitu ada fungsi pelaksana. Nah, adapun fungsi pelaksana ini yaitu mengimplementasikan kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat ada fungsi evaluasi. Nah, adapun fungsi evaluasi ini mengukur efektivitas kurikulum dan memperbaiki jika diperlukan. Lanjut ke pembahasan ketiga yang terakhir yaitu model penerapan manajemen kurikulum pendidikan di sekolah. Yang pertama yaitu ada perencanaan kurikulum. Nah, perencanaan kurikulum ini kan merupakan proses sistematis dalam menyusun program pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zamannya. Tahapannya yaitu meliputi yang pertama ada analisis kebutuhan. Jadi dalam analisis kebutuhan ini kita dapat mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan siswa untuk menghadapi masa depan kelak. Yang kedua ada perumusan tujuan. Jadi dalam perumusan tujuan ini yaitu menentukan tujuan pendidikan yang spesifik, terukur, dan mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian ada pemilihan isi dan materi. Nah, dalam pemilihan isi dan materi ini, penyusunan materinya harus bersifat relevan dan sistematis sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian ada pengembangan metode dan strategi. Hal ini menyusun strategi pembelajaran yang bersifat partisipatif dan kontekstual di zaman sekarang. Kemudian ada evaluasi pembelajaran. Nah, dalam evaluasi pembelajaran ini yaitu kita mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran secara menyeluruh dan berkelanjutan. Yang kedua ada implementasi kurikulum. Jadi, untuk implementasi kurikulum ialah penerapan kurikulum yang telah dirancang dalam kegiatan pembelajaran nyata. Tahapannya meliputi yang pertama ada persiapan guru. Nah, guru ini harus memahami kurikulum dan memiliki kompetensi pedagogik dalam implementasi kurikulum. Selanjutnya ada penyusunan RPP. Nah, penyusunan RPP ini yaitu menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan kurikulum yang telah ditetapkan. Kemudian ada pemanfaatan metode dan media. Nah, dalam penggunaan metode dan media ini harus bersifat variatif dan juga sesuai dengan pembelajaran yang efektif dan tetap mempertahankan kebutuhan siswa dalam penggunaannya. Kemudian ada pelaksanaan pembelajaran. Nah, mengajar dengan fleksibilitas dan interaksi positif dengan siswa. Kemudian ada evaluasi pembelajaran. Nah, pada evaluasi pembelajaran ini yaitu mengukur keberhasilan belajar siswa dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Lanjut yang ketiga yaitu ada evaluasi kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum ini ialah proses menilai sejauh mana kurikulum ini mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Adapun tahapannya yaitu yang pertama meliputi perencanaan evaluasi. Nah, dalam perencanaan evaluasi ini yaitu kita menentukan tujuan, metode maupun alat ukur evaluasi yang tepat dan sesuai. Selanjutnya yaitu ada pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data ini yaitu kita dapat menggunakan berbagai teknik seperti tes, observasi, dan angket untuk kita memperoleh informasi dalam pengumpulan data. Selanjutnya ada analisis data, yaitu kita akan menilai kekuatan dan kelemahan implementasi kurikulum menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif.
Selanjutnya, pelaporan hasil evaluasi. Nah, pelaporan hasil evaluasi yaitu menyusun laporan yang jelas dan dapat digunakan oleh pengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu ada tindak lanjut. Jadi untuk tindak lanjut ini yaitu melakukan perbaikan ataupun penyesuaian kurikulum berdasarkan dari hasil evaluasi yang telah kita dapatkan agar tetap berjalan menjadi lebih relevan dan efektif untuk kedepannya. Demikian penjelasan dari saya mengenai materi manajemen kurikulum pendidikan di sekolah. Terima kasih sudah menyimak video saya sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.